Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Guru Israwati Amba. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, Ibu Guru pimpin doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang, menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Kali ini kita akan belajar tema 3 kegiatanku. Subtema 1 kegiatan di pagi hari. Muatan pelajaran PPKN dengan topik bahasan Pancasila. Kompetensi dasarnya 3.1 memahami simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.2 memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya 3.1.1 menyebutkan rumusan bunyi sila-sila Pancasila. 3.1.2 mengidentifikasi simbol-simbol yang ada dalam Pancasila. 3.1.3 menyebutkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, dengan membaca, kalian mampu membaca teks Pancasila dengan lantang. Yang kedua, dengan mengamati, kalian mampu mengenal lambang Pancasila dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, kalian mampu menyebutkan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Pancasila. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Pancasila sering kita bacakan pada saat upacara bendera hari Senin. Nah, seperti yang kalian lihat di samping ini ada pengertian Pancasila.
Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila adalah dasar. Sehingga kita gabungkan Pancasila artinya 5 dasar. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui definisi dari Pancasila. Baiklah, sekarang kita akan menyebutkan bunyi sila-sila Pancasila. Nah, seperti dilihat di samping ini, sudah ada bunyi sila-sila Pancasila. Kalian bisa baca, kemudian ikuti apa yang Ibu Guru ucapkan. Sudah siap? Kita mulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ulang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, sekarang kita akan mengenal simbol sila-sila Pancasila. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Ada gambar pertama itu burung Garuda Pancasila. Ya, di dada burung Garuda Pancasila terdapat perisai. Di dalam perisainya ada beragam gambar ya. Nah, gambar kedua ini perisainya, perisai dari burung Garuda Pancasila. Gambar yang pertama bintang. Kemudian pojok kanan bawah ada gambar rantai. Pojok kanan atas ada gambar pohon beringin. Kemudian di pojok kiri atas di samping pohon beringin ada gambar kepala banteng. Kemudian di bawah gambar kepala banteng ada gambar padi dan kapas. Nah, sekarang kita akan mengenal simbol sila-sila Pancasila beserta bunyi sila-sila Pancasila. Bisa dilihat di samping ini sudah ada simbol serta bunyi sila Pancasila. Yang pertama ada gambar bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada gambar rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada gambar pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Yang keempat ada gambar kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima ada gambar padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ulang. Yang pertama ada gambar bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada simbol rantai. Bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga pohon beringin. Bunyi silanya Persatuan Indonesia. Simbol yang keempat ada gambar kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbol yang kelima, padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini kalian sudah ingat? Jika belum, dihafalkan kembali. Anak-anak, kalian sudah mengenal bunyi sila Pancasila beserta simbol-simbol Pancasila. Nah, kita tidak boleh hanya mengenal saja dan menghafalkannya, tapi kita juga harus mengamalkan Pancasila. Mengamalkan Pancasila merupakan tanda syukur kita. Oke, berikut ini kita akan bahas satu persatu contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikapnya yang pertama, selalu tertib dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru maupun teman. Yang ketiga, tidak meniru jawaban teman atau menyontek pada saat ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas. Nilai sila kedua, bunyinya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya, yang pertama, menolong teman yang sedang kesusahan. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, tidak membentak-bentaknya. Yang ketiga, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Sila ketiga, nilai persatuan Indonesia. Contoh sikapnya, yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila tersebut. Yang pertama itu membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam memberikan, maksud ibu guru, dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberikan suara dalam pemilihan ketua OSIS ataupun ketua kelas. Nah, yang ketiga, menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lainnya. Ini juga berlaku apabila kalian kalah bersaing dalam lomba akademik, lomba olahraga, ataupun lomba seni. Sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3 contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima. Yang pertama, berlaku adil kepada siapapun. Yang kedua, berbagi makanan ataupun minuman kalian kepada teman kalian yang lain dengan sama rata. Yang ketiga, tidak pilih-pilih dalam berteman. Kalian berteman tidak memilih berdasarkan ras, suku. Misalkan di dalam kelas kalian ada yang suku Jawa dan ada yang suku Buton. Suku Buton tidak ingin berteman dengan suku Jawa. Itu tidak mengamalkan sila Pancasila. Atau teman kalian ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Kalian hanya ingin berteman dengan yang berkulit putih. Itu juga sikap yang tidak mengamalkan sila kelima Pancasila. Atau juga misalkan ada teman kalian yang kaya dan ada teman kalian yang miskin. Kalian tidak ingin berteman dengan teman kalian yang miskin. Itu juga merupakan sikap yang tidak mengamalkan
sila kelima Pancasila. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada bagian akhir pelajaran kita, yaitu kesimpulan. Yang pertama, Pancasila adalah dasar negara kita. Berikutnya, bunyi sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya ada simbol sila-sila Pancasila. Simbol yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu bintang. Yang kedua, simbol rantai. Bunyi silanya sila yang kedua. Kemudian ada simbol pohon beringin. Bunyi silanya sila yang ketiga. Kemudian ada simbol kepala banteng. Bunyi silanya sila yang keempat. Kemudian yang terakhir ada simbol padi dan kapas. Bunyi silanya sila yang kelima. Nah, yang terakhir ada sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Sebagai contoh, sila yang kelima, sikap yang sesuai adalah tidak pilih-pilih dalam berteman. Nah, sampai di sini kalian sudah paham dengan Pancasila. Berikutnya kita akan berlatih bersama. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk bagian ayo berlatih. Bisa dilihat di samping. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nomor 1, susunlah menjadi bunyi teks Pancasila yang benar. Jadi pada poin A dan B ini terdapat kata-kata yang acak. Tugas kita menyusun kata-kata acak ini menjadi bunyi sila Pancasila yang benar. Yang kedua, tuliskan bunyi teks Pancasila dari simbol sila-sila Pancasila berikut. Yang poin A ada simbol pohon beringin. Bunyi silanya kalian masih ingat kan? Kemudian pada poin B ada simbol kepala banteng. Nah, nomor terakhir atau nomor 3, sebutkan salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Latihannya kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sebelum Ibu Guru akhiri pelajaran kita, Ibu Guru ingatkan kembali kepada kalian, ingat pesan Ibu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalian jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Sekian dari Ibu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.